Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Hamdani dari Prodi D3 Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum mesin fluida. Baik, langsung saja. Di sini kita akan mempelajari sedikit tentang pompa sentrifugal, pompa mixed flow, kompresor sentrifugal, pompa seri dan paralel. Di sini nantinya kita akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, yakni tentang prosedur pengujian dan pengambilan data. Kemudian yang kedua, pengolahan data hasil pengujian. Dan yang ketiga, yakni karakteristik kinerja. Baik, langsung saja kita ke prosedur pengujian dan pengambilan data. Untuk yang pertama, yakni kita akan menjelaskan sedikit tentang pompa sentrifugal. Untuk prosedur yang pertama, yakni buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. Kemudian untuk prosedur yang kedua, yakni tutup kembali gate valve setelah collecting tank kosong. Yang ketiga, buka penuh delivery valve. Yang keempat, jadikan pump dan setting kecepatan. Yang kelima, variasikan bukaan delivery valve. Yang keenam, untuk memvariasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh, yakni tutup gate valve pada collecting tank, ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y, ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. Dan yang terakhir untuk prosedur, yakni ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Jadi langkah 3 kita ulangi, langkah 3 hingga 5 kita ulangi untuk kecepatan putar yang berbeda. Adapun untuk pengambilan data, langkah-langkah yang harus dilakukan, yakni yang pertama, masukkan data setting kecepatan ke speed input, kemudian atur silinder bukaan ke bukaan terbesar. Kemudian yang ketiga, kita klik tombol run yang sudah ada pada laman yang sudah tersedia. Kemudian yang keempat, catat data yang telah diperoleh, yakni yang pertama perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Kemudian ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk setiap bukaan katup yang berbeda, yakni pada katup 20, 30, 40, dan 80%. Kemudian ulangi langkah 1 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Adapun untuk pompa mixed flow, prosedur dan cara pengambilan datanya, yakni untuk prosedur yang pertama, yakni hampir sama, yakni buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank, kemudian tutup kembali gate valve, buka penuh delivery valve, jalankan pump dan setting kecepatan, variasikan bukaan delivery valve. Adapun untuk setiap variasi delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh, yakni yang pertama ada tutup gate valve pada collecting tank, kemudian ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y, kemudian ukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. Ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda-beda. Adapun untuk cara pengambilan data masih tetap sama seperti pompa sentrifugal, yakni memasukkan data, atur slide bukaan katup, klik tombol run, dan catat data hasil pengambilan tadi, yakni perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Kemudian yang kelima, yakni ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup yang berbeda sebanyak 5 kali. Bebas misal dari katup 80, 60, 40, 30, dan 20%. Ulangi langkah 1 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Jadi caranya tidak berbeda jauh dari yang pertama. Kemudian untuk kompresor sentrifugal, cara pengambilan data pun
Dan prosedur, kita bahas prosedur terlebih dahulu karena agak berbeda. Yang pertama untuk prosedur yang yaitu buka penuh katup discharge. Kemudian yang kedua, jalankan motor dan kompresor. Yang ketiga, catat tekanan dan temperatur section dan discharge. Yang keempat, catat beda ketinggian di ventrimeter. Yang kelima, variasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh. Yang keenam, catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan. Yang terakhir, yakni ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda-beda. Adapun untuk pengambilan data, ini masih tidak berbeda jauh. Yakni yang pertama, masukkan data setting, kecepatan speed input. Kemudian yang kedua, atur slider bukaan katup. Yang ketiga, klik tombol run dan muncul data-data yang dihasilkan, yakni perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Kemudian yang kelima, ulangi langkah 2, 3, dan 4 sebanyak 5 kali dengan bukaan katup misal 80%, 60%, 40%, dan 20%. Ulangi langkah 1 sampai 5 untuk kecepatan yang lain. Adapun untuk kompresor sentrifugal, prosedurnya yakni tidak berbeda jauh. Yang pertama yakni buka penuh katup discharge dengan motor dan kompresor, catat tekanan dan temperatur section dan discharge, catat beda ketinggian di ventrimeter, variasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh, catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan. Kemudian ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda-beda. Masih tidak terlalu berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Untuk pengambilan data, yang pertama yakni masukkan data setting, atur slider, klik tombol run. Yang keempat, perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Untuk langkah yang kelima, yakni ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Dan yang terakhir, yakni ulangi langkah 1 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Adapun untuk pompa seri dan paralel, ini yang terakhir. Prosedur mesin dalam kondisi mati. Ini harus sebelum melakukan praktikum. Atur katup-katup dengan konfigurasi berikut, yakni buka V1, buka V2, tutup V3, buka V4, dan buka V5. Prosedur selanjutnya yakni jalankan pompa 1 dan pompa 2. Atur kecepatan keduanya sehingga kecepatan putar keduanya sama. Dan yang keempat, catat variabel-variabel yakni debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter, kemudian tekanan di P1 dan P2 ini harus dicatat. Kemudian yang kelima yakni variasikan bukaan katup V5. Selanjutnya untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. Yang ketujuh, kembalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Dan yang terakhir yakni variasikan kecepatan putar pompa 1 dan pompa 2 dan jaga nilai kecepatan keduanya sama untuk setiap variasi kecepatan. Untuk setiap variasi kecepatan, ulangi langkah 4 sampai 7. Adapun untuk pengambilan data ini masih tidak terlalu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini masukkan data, terus slider, klik tombol run, catat data, ulangi langkah 2, 3, 4 setiap bukaan katup sebanyak 5 kali dengan kecepatannya berbeda. Dan ulangi langkah 1 sampai 5 untuk semua kecepatan yang lain. Adapun pengolahan data hasil pengujian, yakni pompa sentrifugal seperti pada slide berikut ini bisa Anda lihat sekalian. Debit aliran fluida, beda tekanan discharge, pompa, daya hidrolik pompa, daya mekanik motor, efisiensi. Ini adalah rumus-rumus dari pompa sentrifugal.
Ini rumusnya agak melenceng ya. Debit aliran fluida ini sama dengan Q sama dengan delta V per delta T. Dan seterusnya ini urut. Untuk pompa mengisi flow ini juga sama. Debit aliran fluida bila tekan discharge pompa dari pompa dan mekanik motor dan efisiensi masih sama. Dan untuk kompresor sentrifugal ini ada yang pertama massa jenis discharge section, kedua kecepatan aliran, ketiga laju aliran massa, yang keempat rasio tekanan, kelima temperatur masuk keluar, keenam heat isentropik, yang ketujuh kerja isentropik dan daya aktual, yang kedelapan efisiensi isentropik, yang kesembilan daya mekanis motor, dan yang terakhir yakni efisiensi total. Kemudian selanjutnya untuk pompa seri dan paralel, yang pertama yakni beda tekanan discharge section, yang kedua head pompa, yang ketiga daya hidrolik, yang keempat daya mekanik pompa, yang kelima pompa tunggal, yang keenam pompa seri dan paralel, dan yang terakhir yakni efisiensi. Untuk karakteristik kinerja, ini pompa sentrifugal merupakan salah satu peralatan yang paling sederhana dalam berbagai proses pabrik. Berikut cara pompa ini beroperasi. Yang pertama yakni cairan dipaksa menuju sebuah impeller oleh tekanan atmosfer atau dalam hal jet pump oleh tekanan buatan. Kemudian baling-baling impeller meneruskan energi kinetik ke cairan sehingga menyebabkan cairan berputar dan cairan meninggalkan impeller pada kecepatan yang tinggi. Impeller dikelilingi oleh volute casing atau dalam hal pompa turbin digunakan cincin diffuser stasioner. Dan volute atau cincin diffuser stasioner ini mengubah energi kinetik menjadi energi tekanan. Sedangkan untuk pompa mesin flow yakni adalah inline pompa, digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan aliran volume tinggi dengan tekanan debit yang rendah. Salah satu aplikasi yang menggunakan teknologi ini adalah kinerja tinggi jet ski propulsi, di mana pompa digunakan untuk menyalakan kerajinan air dengan aliran keluar air kecepatan tinggi. Sulit untuk memahami bagaimana perubahan desain dapat mempengaruhi kinerja pompa ini. Yakni fluida, kemudian fluida dihisap melalui sisi hisap adalah akibat dari berputarnya impeller yang menghasilkan tekanan vakum pada sisi hisapnya. Fluida yang terhisap terlempar keluar impeller akibat gaya sentrifugal, kemudian ditampung oleh casing atau biasanya itu ruang pompa sebelum dibuang. Kemudian untuk kompresor sentrifugal, yakni merupakan suatu kompresor di mana kecepatan dan tekanan diberikan kepada udara dengan arah radial terhadap shaft fan atau impeller oleh salah satu atau banyak kombinasi antara impeller dan diffuser. Kompresor sentrifugal meningkatkan energi fluida dengan meningkatkan kecepatan tangensial gas. Prinsip kerja kompresor sentrifugal ini sangat mirip dengan prinsip operasi pompa sentrifugal, yakni fluida masuk kompresor melalui nozzle inlet yang proporsional sehingga gas masuk ke impeller dengan minimal shock atau turbulensi. Impeller yang terdiri dari hub dan blade dipasang pada poros berputar. Dan yang terakhir, yakni ada pompa seri dan paralel. Pada titik I yang sama, dihasilkan head yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pompa tunggal. Namun kapasitas maksimumnya bernilai sama dengan pompa tunggal. Pompa-pompa yang berbeda karakteristiknya dapat pula bekerja sama secara paralel dan seri. Spesifikasinya, pompa seri dibandingkan pompa tunggal dengan spesifikasi yang sama. Pompa seri memiliki head 2 kali pompa tunggal. Kemudian pemasangan dengan cara ini dapat meningkatkan kapasitas pompa hingga 2 kali lipat jika dibandingkan dengan menggunakan pompa tunggal dalam kondisi head yang sama. Dari kurva di atas dapat dilihat bahwa head maksimum reagen seri sama dengan pompa tunggal. Spesifikasi pompa paralel dibandingkan pompa tunggal
dengan spesifikasi yang sama, pompa paralel memiliki kapasitas 2 kali pompa tunggal. Adapun untuk pembahasan soal, kita coba buka. Ini untuk pembahasan soal, jika diameter atau pembahasan di modul 1 itu sama dengan 7,5 in, dan di modul 2 ini 12 in. Berdasarkan data head dan terkait pengujian, tentukan kecepatan spesifik, kapasitas spesifik, head spesifik, berat head spesifik, dan tambahkan pembahasannya ke dalam PowerPoint Anda. Ini data-data yang sudah didapatkan dari perhitungan. Bisa dilihat grafik, adapun grafik dari modul 1. Nah, ini pada kapasitas yang sama. Ini spesifik pompa mengalami kenaikan sebanding dengan kenaikan kecepatannya berbeda-beda. Untuk kecepatannya sama, spesifik pompa mengalami kenaikan sebanding dengan kenaikan kapasitas kecuali pada kecepatan 250 dan 270 yang mengalami penurunan setelah kenaikan. Ini ya gambar yang atas. Adapun untuk grafik kiri, yakni pada kapasitas yang sama, kecepatan spesifik mengalami kenaikan disebanding kenaikan kecepatan, jadi naik. Dan untuk kecepatan yang sama, kecepatan spesifik mengalami kenaikan sebanding dengan besar kenaikan kapasitas. Ini untuk data modul 2. Nah, ini grafik sama penjelasannya dengan grafik yang sebelumnya, bisa dilihat. Dan sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Apabila masih banyak kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.